Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Dharma Wangsa, Fakultas Hukum, mau menyampaikan materi dari mata kuliah kewarganegaraan tentang identitas nasional. Perkenalkan, nama saya Lamhot Mayanto Syihotang. Saya ingin menjelaskan materi apa itu identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai satu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lainnya. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perkenalkan, nama saya Fikri Mutabarat. Saya menjelaskan beberapa faktor dalam pembentukan identitas nasional. Itu ada dua faktor. Yang pertama, primordial dan kondisional. Faktor primordial. Faktor primordial adalah faktor objektif. Faktor yang bawaannya bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografis, ekologis, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia, yaitu di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi pengembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor kondisional. Faktor kondisional ini atau faktor yang bersifat subjektif. Kalau tadi primordial yang objektif, ini faktor kondisional yang subjektif. Faktor ini memiliki keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi historis, sosial, politik, kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia, beserta identitas melalui transaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut. Kenalkan, nama saya Agung Gemilang. Saya akan menjelaskan materi identitas negara Indonesia. Setelah Indonesia lahir, maka dibentuk terkait karakteristik negara Indonesia yang di dalamnya berisi identitas nasional Indonesia. Setiap negara Indonesia memiliki identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara. Seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau membangun jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadi bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadi negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun soliditas tinggi. Perkenalkan, nama saya Satria Leumbara. Saya mengambil judul tentang Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Terdapat 5 poin. Poin yang pertama itu kesepakatan yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Poin yang kedua, konsekuensinya. Pancasila harus terus hidup dalam kehidupan masyarakat, lebih optimal sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Poin ketiga, Pancasila harus menjadi perekat perbedaan kultur yang terbangun dalam masyarakat plural. Poin yang keempat, ideologi bersama oleh semua kelompok masyarakat, mencirikan identitas nasional yang bisa menjadi media dalam menjembatani perbedaan yang muncul. Poin yang kelima, Pancasila sebagai jati diri bangsa, nilai-nilainya sudah ada sejak zaman dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Juniranto Panjaitan. Saya ingin menjelaskan unsur-unsur identitas nasional. Poin yang pertama, pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adat istiadat, budaya, dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Poin yang kedua, lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Poin yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu sebagai sebuah bangsa yang mendiami satu negara. Tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Nama saya Muhammad Fauzan.
Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya adalah keberagaman macam identitas nasional bangsa Indonesia harus disikapi dengan bijaksana, mengingat keragaman ini merupakan karunia Tuhan yang tak terhingga nilainya. Tanpa kemampuan menghargai perbedaan, maka tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia suatu saat hanya tinggal kenangan. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1128 suku bangsa. Perbedaan suku dan agama, ras, dan golongan dapat memicu konflik horizontal. Adapun penyebab konflik menurut Bapak Abidin adalah sebagai berikut. 1. Perbedaan individu meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. 3. Perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Dan yang terakhir adalah 4. Perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.